Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Ada yang nggak datang hari ini? Ada? Ainun Martia, Alira, Cika Azura, Dahmes Al-Farizi, Deja Ramadhani, Denis Alfian, Dea Almira. Gak datang? Ada kabar? Dapat keterangan? Fajar Maulana, Fitriani, Intan Aiswara, Iksan Latif. Iksan Latif sehat? Gak ikut ya? Tiara Andini, M. Fauzan, izin kemana? Muhammad Alfa Hidayat, Muhammad Dafa Alfas, Muhammad Fajar Aldiansyah. Hadir Bu. Mari nggak datang ya Fajar? Iya Bu. Mana? Nanti Ibu. Jam berapa tuh dari sini? Dua Bu. Jam 2 ya cocok, wajar. Karena berapa? Istirahat itu di malam hari kurang, sehingga tidak sanggup untuk bangun pagi lebih cepat. Muhammad Ihsan, Muhammad Irfan, Nadia Kairuni, Nokindra Arfianda, Nur Saleha, Putri Kiranti, Rahman, Reva Kalifasari, Rona Amelia, kemarin datang ya? Syahri Ramadan, Yuda Pratama, semuanya? Baik, sehat, luar biasa.
kita diawali dengan yasinan, ya. Kita membekali diri dengan dan berdoa dulu, ya. Setiap minggunya kegiatan di hari Jumat itu yasinan, gotong royong, senam, ya. Jadi minggu ini kita mendapat jadwal yasinan bersama, dan kita tadi pagi sudah kirim doa juga untuk diri kita sendiri dan orang tua kita masing-masing. Bagi yang sudah mendahului kita, semoga amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah sarapan semua? Sudah. Berarti sudah bisa belajar dengan baik, ya, berkonsentrasi. Oke, hari ini kita bahas masalah jurus kedua, ya. Jurus pertama itu kenali emosi, jurus kedua itu kelola emosi. Jadi ada 7 jurus BK hebat. Itu kita belajar hari ini tentang bagaimana kita mengelola emosi kita, ya. Ada yang tahu emosi itu seperti apa? Ada yang senang? Coba tunjuk tangan bagaimana ekspresi senang. Ya, Yuda. Oke, gimana? Alhamdulillah. Ekspresi senang, bagaimana ekspresi senang? Ketawa, bahagia, itu ekspresi senang, ya. Emosi senang. Oke, siapa yang bisa menunjukkan jikalau sedang marah? Yuda juga. Bagaimana Yuda? Marah. Berarti itu senang, bukan marah. Nih marah. Bagaimana biasanya marah? Sedang merasakan marah. Nokindra, bisa? Fajar. Oke, gimana Fajar tuh sedang marah? Pokoknya mukanya langsung, ya kan? Ada drama, ya kan? Saya tidak drama, sudah marah. Dah, tapi distabilkan. Emosi sedih, siapa yang tahu? Bagaimana? Siapa yang bisa mengungkapkan? Siapa? Fitri? Anak cewek, biasanya anak cewek identik sedih, ya? Jeja, coba gimana? Kalau kamu sedih gimana? Nangis. Gimana nangisnya? Ekspresinya itu pasti wajahnya sedih, mengeluarkan air mata, ya kan? Nah, jadi hari ini kita pelajari, kita mengenal emosi kita itu seperti apa, sehingga pada saat kita mempunyai suatu emosi, misalnya marah, kita tahu kita itu harus seperti apa, ya. Yang selama ini kok marah-marah terus, bagaimana? Udah marah, ini harusnya banting lagi, ini harusnya pukul, ya kan? Itu identik dengan laki-laki. Karena kenapa? Gatal tangannya ini. Tapi kalau perempuan pada saat marah, kadang-kadang dia diam, sedih, meluapkan emosi, ya. Oke, jadi kita bahas hari ini. Emosi adalah respon psikologis terhadap situasi atau stimulus tertentu yang dikeluarkan melalui bersifat positif, itu bisa senang bahagia, bersifat negatif bisa sedih, marah, ya kan? Jadi emosi ini mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi perilaku kita. Karena kenapa? Pada saat kita emosi tadi, mau senang mau marah, itu yang lebih bahaya yang emosi negatif. Sehingga kita untuk melampiaskannya itu kadang terhenti. Misalnya di rumah lagi marah, dimarahin sama mama karena belum cuci piring. Begitu direpetin sama orang tua, merasa tidak terima, timbullah emosi marah, negatifnya timbul, banting sehingga pecah. Kadang-kadang bisa menyebabkan kondisi kita tidak bagus, ya, menyebabkan kesehatan kita tidak bagus, ya. Nah, jadi itu ya, mengapa kita
meningkatkan kualitas hubungan, bisa menjadi lebih baik lagi, atau sebaliknya, kalau kita marah, kita sedih, yang ada hubungan pertemanan kita itu sedikit terganggu. Tapi kalau misalnya hubungan kita, emosi kita senang, bahagia, yang kita keluarkan ke teman apa? Senang, hubungannya lebih baik, ya kan? Nah, jadi pada saat mengelola emosi ini meningkatkan kualitas hubungan. Yang kedua, membangun pengambilan keputusan. Jadi apa keputusan pada saat kita emosi itu? Apa yang harus kita lakukan supaya emosi kita itu stabil? Ya. Yang ketiga, menurunkan stres. Jadi kita tahu bagaimana cara mengelola emosi kita, menghindari stres, menghindari kecemasan, sehingga emosi positif selalu bisa kita rasakan. Jadi dengan mengelola emosi kita bisa hilangkan stres, menghilangkan kecemasan yang terjadi pada kita, sehingga kita bisa berpikiran positif, bisa mendapatkan apa yang terbaik untuk diri kita. Oke, menjadi lebih fokus, ya, dan produktif. Jadi pada saat kita belajar pagi hari datang dari rumah, kalau emosi kita itu terganggu, kita stabilkan dulu. Ada caranya nanti, gua ajarkan, ya. Jadi dia itu harus seperti apa? Makanya emosi itu harus bisa kita kelola dan bisa kita kenali, ya. Supaya kalau misalnya yang emosi tadi siapa, Deca, sedih ya, itu bisa membuat dia, saya tidak terganggu dengan belajar, bisa fokus dalam belajar. Oh misalnya dia punya masalah, harus diceritakan. Setelah diceritakan dia bisa fokus kembali, ya kan? Ya, nah ini jenis-jenis emosi itu ada dua, emosi dasar dan emosi campuran. Emosi dasarnya itu senang, sedih, marah, takut, jijik. Nah ini yang biasa orang tua, ya. Yang campurannya iri, malu, bangga. Jadi emosi campuran yang negatif dan yang positif itu bisa bercampur, sehingga menyebabkan nanti ada rasa-rasa tertentu yang dikeluarkan, ya. Nah, ini tanda emosi tidak terkelola. Siapa yang sering seperti ini? Ada? Ada? Ada. Ada Indra? Bagaimana? Nanti Ibu kasih kertas untuk mengelola emosi. Jadi ini bagaimana caranya kita mengelola emosi, supaya kita dari emosi marah tadi bisa stabil lagi. Bagaimana? Ya, ada cara-caranya. Sadari apa yang sedang kita rasakan. Itu yang negatif. Kalau yang emosi bahagia memang kita rasakan, kita nikmati. Tapi kalau misalnya emosi marah, sedih, itu jangan lari dari perasaan tersebut. Rasakan aja, tapi harus bangkit dari rasa emosi itu, ya. Nah, jadi keluarkan ekspresi itu dari menulis, olahraga. Ada di sini yang senang olahraga? Ada, pasti ada. Begitu marah atau dia mendapatkan stres, dia bisa makan. Dia makan aja. Nah, dia itu cara menyebabkan, menstabilkan, salah satu cara dia untuk jangan berpikiran lagi. Ada yang orang nggak mau makan, ya gara-gara saya lagi marah saya mau makan, saya nggak mau semua. Ada yang mau makan, jadi cara keluarkan itu seperti berbeda. Jadi ada lagi, misalnya lagi emosi, bagaimana menetralkan kita supaya dia tidak marah lagi. Tarik nafas dalam-dalam, sekali tarik, udah. Bukan tarik nafas orang meninggal ya. Tarik kali, bisa jadi sampai 10 kali, bisa menyebabkan perasaan kita itu lega, ya kan? Sudah pernah coba? Ya. Sudah? Belum ya? Sudah, kita sudah. Bagus, kalau sudah pernah coba. Jadi berhasil menetralkan diri dan emosi. Yang kedua itu berbicara dengan guru. Misalnya, Bu, saya ini ada
yang perlu saya bicarakan sehingga saya sulit untuk konsentrasi kalau saya ngomong ke ibu atau ke teman yang kita percayai. Ya, biasanya ada masalah sehingga masalah itu bisa mengganggu pikiran kita. Kita ceritakan, pada saat kita ceritakan itu sudah mendapat lega sendiri, sudah plong, ya. Atau misalnya pada saat kita masih ini, kita minum, ya, cari minum, lebih bagus air putih nak, ya, lebih bagus air putih, jangan hindari air berwarna, ya. Yang selanjutnya kita duduk di tempat yang tenang supaya kita bisa rileks, ya. Misalnya, aduh aku ini cari tempat yang tenang, duduk. Atau ada orang yang biasanya nanti aku mau ke pantai lah, mau merelaksasi diri, mau menenangkan diri, ya, itu ada. Jadi cara-caranya seperti itu. Sudah. Ini agak lesu-lesu kali nih. Kenapa ini? Sebelum kita kerjakan kita harus sedikit dulu ya. Ya, Bu. Kita harus breaking dulu atau kita jawab langsung emosinya? Langsung. Nggak langsung, baru nanti kita harus breaking. Ya, oke, silakan. Jadi di sini di kertas ini itu kan ada waktu tuh, ada peristiwa dan respon emosi. Jadi kalian tulis kemarin pada saat jam 10 sampai jam 11 atau saat jam berapapun itu juga, emosi apa yang kalian rasakan? Sedihkah, senangkah, peristiwanya apa? Ya, jadi bagaimana emosi yang kalian dapatkan dari peristiwa itu? Ya, emosi yang kalian rasakan dari peristiwa itu apa? Jadi nanti apa yang harus kalian lakukan? Ya, nanti udah kan? Dijelaskan kan? Ya, sudah bisa dipahami? Oke, silakan dilanjutkan. Apa yang terjadi kemarin? Kemarin itu apa yang terjadi? Misalnya aku kemarin saya dihukum, perasaan saya sedih segala macam. Nah, kenapa dihukum? Ya, tuliskan. Jadi emosi apa yang keluar? Jadi saya tidak langsung itu kan tidak tahu emosi yang terjadi kemarin kan anggap biasa saja. Tapi hari ini kita harus mengingat apa yang terjadi kemarin. Oke? Silakan. Kalau ada emosi mungkin ya ada emosi senang, emosi sedih. Bahkan mungkin saya di jam 10 jam istirahat kemarin saya merasa senang. Karena kenapa? Saya dapat komplainnya 3. Itu kan perasaan kan, respon stimulus tertentu yang dapat, ya kan? Ya, lanjut aja. Jangan dilihat emosi orang lain, beda antara individu dengan individu lain, beda. Ya, antara Fajar dengan Ihsan Latif beda. Kadang Ihsan Latif kemarin senang lagi. Di saat jam berapa? Ya. Atau tidak kemarin lagi bisa. Ya, 2
hari atau 1 hari sebelum hari ini. Gimana? Boleh? Boleh? Ya? Ya, mas. Jam berapa? Dasarnya apa? Dasar emosinya. Itu apa yang menyebabkan emosi itu muncul, ya kan? Terus apa yang kamu lakukan pada saat peristiwa tersebut? Apa yang Anda rasakan setelah itu? Ya. Kenapa, Irfan? Tidak ada. Apa yang merasakan? Kan nggak mungkin. Biasanya itu lebih daripada satu ya peristiwanya, emosi yang kita punya. Jadi hari ini kita mau melihat apa yang terjadi kemarin, ya, peristiwa apa setelah adanya peristiwa itu, bagaimana? Kecewa masuk emosi. Masuk kecewa, masuk emosi, ya. Itu emosi negatif bisa jadi, ya, emosi dasar, ya, kecewa. Tulis saja, saya merasa kecewa dengan peristiwa apa gitu. Jadi apa yang dirasakan setelah itu? Ya, minggir, balikan diri ya. Fajar, sudah selesai? Satu tembok. Ya. Kemarin ada berapa? Saya ada 2, 3, selesai. Jadi saya sendiri. Yang tidak ada garis, misalnya kan, saya kemarin ada 3 Bu. Emosi saya yang keluar, ada peristiwa. Kalau misalnya tadi itu belum garis saja, kasih ke batas. Ya, peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3. Ibu barang. Boleh buat nama aja. Karena gini, itu kan nggak ikut sebarkan kemana-mana, nggak apa-apa. Ini hanya untuk di kelas ini saja, supaya kalian tahu pada saat nanti terjadi emosi apa yang harus kalian lakukan.
Iya, Putri udah siap? Oke. Ada lagi yang udah siap? Ya nggak apa-apa. Berarti dia kan kemarin cuma 2 berarti. Nggak masalah. Kan apa yang terjadi kemarin? Sudah? Abina sudah? Sudah selesai semua? Belum? Ada yang belum nih? Gak apa-apa, kita sudah jangan kita kumpulkan. Semangat kali orang ini dengan mengelola emosi. Padahal tadi ibu mau kasih SBQ dulu, ya. Bu, kalau ada 1 gimana, Bu? Kalau cuma 1, gak apa-apa, gak masalah. Yang gak ada ini waktu ibu pertanyakan. Berarti kemarin lihat ibu sudah lihat. Berarti itu emosi. Sudah kan? Iya. Senang bisa dikasih sekolah. Senang bisa. Jadi sekolah. Sudah siap semua? Belum. Sudah? Belum? Syahri kenapa? Resolusi itu apa yang kamu lakukan pada saat itu? Sudah, Bu? Sudah selesai semua? Siapa yang belum? Oke. Cepat. Jangan banyak ya emosinya. Kalau sudah, siapa yang mau menceritakan apa yang kemarin terjadi? Ya, rahasia. Kok rahasia? Kan itu hanya sekedar, Bu, saya peristiwa misalnya saya main bola, atau misalnya ada yang memang nanti Bu berani keluarkan nanti kita bisa tahu selanjutnya, kita bisa konseling. Ya, oke Eva, ya, coba. Mungkin tidak sekolah, ya, tapi dari jalan rumah dan jalan lagi. Iya ya. Jadi pada waktu itu ada karakter yang saya pengen gacha, begitu saya gacha dapat. Iya. Di situ perasaan saya senang kali ini. Terus karakternya dapat satu. Iya, iya. Saya Senang. senang kali. Bahagia. Bahagia. Sudah kalau saya sama yang di diamonnya karakter yang saya pengen. Berarti peristiwa yang selama ini dia yang dia butuhkan pada saat main game, gamenya mengganggu belajar nggak? Enggak ya, bisa manage waktu ya. Karena kalau misalnya game mengganggu belajar itu bisa merugikan diri sendiri ya. Ini kebetulan Reva senang, kemarin dia bahagia dapat apa yang dia inginkan. Berapa hari dia tabung sehingga mencapai ya, bisa dapat sesuatu yang diinginkan, misalnya dia jadi juara ya. Jadi apa yang Reva rasakan setelah merasakan Saya kayak merasa perjuangan saya selama
nggak sia-sia. Berarti berhasil ya? Berhasil. Kedepannya apa yang dilakukan? Kedepannya saya nabung lagi di game itu kayak dapat karakter yang saya pengen lagi. Sudah? Sudah? Oke, kita hapus. Intan, oke, silakan. Hapus Intan. Ini emosinya kayak bahagia semua ini ya. Ada yang Dah. Dia kan jadinya kan masih kelas iya. dia malah kayak itu beli jajan. Jadi tapi responnya senang. Karena udah jarang ini beli jajan baru. Iya. Maksudnya sering gabung ya? Iya, Sering gabung dan jadinya enggak. Dia dulunya ada jarang lagi bukan ada sendiri. Oh gitu. Berarti reuni lah. Iya. Bersama tapi masa pada saat yang biasa bersama-sama hilang beberapa waktu. Jadi kemarin datang, ya, gitu. Apa yang kamu rasakan? Ya kita sebenarnya sampai rumah. Melakukan apapun itu bawaannya sendiri. Iya. Jadi itu ekspresi yang keluar dari emosi tadi, ya kan? Kemarin bilang kayaknya nih kelas 2 TKJ ini banyak yang merasa senang ini, ya kan? Bagus, karena kenapa? Positif, ya. Jadi ada lagi? Udah, gitu aja. Oke, aplaus buat kita. Ya. Kawan merokok di sekolah. Ini peristiwa yang Problematik. negatif, ya. Iya. Nah, terus apa yang terjadi? Nah, kamar mandinya saya sedih Bu, karena kamar mandi aku dikul. Terus Dan saya membersihkan. apa yang kamu rasakan dari itu? Bau. Kasih pewangi kamar mandi. Oh gitu. Berarti di sini hukum ya, gara-gara dia merasa senang, tapi pada saat dia rasa senang dia merokok, ketahuan, tapi dihukum. Apa perasaannya? Cuci kamar mandi. Begitu cuci kamar mandi, mau jengkol, ya kecewa, sudah jatuh tertimpa tangga lagi ya. Jadi apa yang kamu lakukan pada saat seperti itu? Apa yang kamu lakukan? Pasrah ya Bu. Ya, pasrah aja. Berarti menerima emosi yang dia ini merasakan, dia tidak lari. Karena kenapa? Konsekuensi dia harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan apa yang telah dia lakukan. Oke, jadi kedepannya merokok lagi nggak? Enggak Bu. Enggak, kenapa? Karena sudah aroma. Ini Nyoba jengkol. trauma, jangan trauma. Boleh kita merokok itu apa ya, bisa menyebabkan penyakit dalam tubuh. Itu penyakit yang sangat buruk, ya. Apalagi di sekolah itu tidak boleh merokok, ya. Apalagi Gimana, sekarang Bu? seperti koin. Iya, apalagi sekarang pakai koin, ya. Ya, itu Itu pelanggaran. Oke, berarti ini emosinya sedih ya? Sedih. Sedih sekali. Tapi biarpun sedih, harus bertanggung jawab. Oke, berarti dia sudah tahu harus kelola emosinya itu seperti apa. Ya, berarti ya sebentar Ibu jelasin sudah bisa dipahami ya. Oke, silakan aplaus. Apa yang memalu? Saya ke teman yang kayak gitu. Saya kemarin Udah siap? pulang sekolah. Ya. Sampai siap. Diimpang bawa kereta saya sama sekali Bu. Katanya ganti baju harus makan lagi ya Bu. Jadi saya emosi gitu Bu ya. Emosi apa yang kamu keluarkan? Nah, marah-marah sendiri Bu di rumah nggak jelas. Berarti kesal ya? Ya, Bu. Kesal, sedih, kecewa, bercampur aduk ya? Katanya cuma ganti baju. Ternyata dia makan lagi katanya Bu. Iya Pak? Ada Bu. Ada. Iya Bu, Oh, iya. pulang ganti baju katanya. Oh gitu. Terus apa yang kamu lakukan pada saat ini? Saya marah-marah di rumah Bu. Marah, banting-banting? Enggak. Enggak. Marah jelas tidur sendiri. Berarti kecewa, ya? Apa yang dilakukan itu kecewa. Jadi intinya
merasa tertipu, ya, merasa tertipu, merasa dikecewakan oleh teman. Tapi nggak sampai membanting ya, enggak ya. Oke, baik, applause kepada dia. Ada lagi, Siti mau maju? Enggak, masih yang terjadi di kita sendiri. Bagaimana cara mengelolanya? Jadi kalau nanti marah-marah, misalnya, ada yang misalnya temannya ada yang marah nih, jadi nanti dikasih dia tarik nafas, coba dulu cari nafas sini, atau bawa dia, tanya dia, biar dia bisa ceritakan. Karena kenapa pada saat marah yang ini aku harus banting, ya, hindari. Jadi kita sudah belajar pengelolaan emosi, sudah bisa, sudah. Oke. Jadi kesimpulannya, ya. Tapi sebelum kita ambil kesimpulan, kita explain dulu ya. Ya, bentar. Oke, kita berdiri dulu. Lalu kita tutup. Tangannya kuat, seperti tangannya. Oke. Irfan, Danes, tangannya. Oke. Oke. Up. Gimana? Up, naik. Naik gimana Bu? Kalau down, turun. Ya. Sekali. Oke ya. Are you ready? Oke. Down. Kalau up naik, kalau down turun. Oke. Down. Up. bunyi ya. Pertemuan hari ini hanya sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktu yang kita jalani ya. Kedepannya kita belajar lagi jurus-jurus. Ada 4 jurus lagi ya. Jadi ada 7 jurus DKK, baru kita pelajari 2 jurus, berarti ada 5 jurus lagi. Jadi nanti kita pada sesi berikutnya hanya sampai di sini. Lebih dan kurang hati-hati di jalan. Sampai berjumpa esok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan jangan ambil HP.